KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilu dan Sumber Daya Manusia pendengar ya, dan kita akan mengetahui selengkapnya informasi terkait dengan tahapan pemilu tahun 2024. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Yos. Ya, selamat pagi. Iya Pak Yos, terima kasih ya sudah bersedia untuk mengudara pagi ini di Pro 1 RRIND Pak Yos. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua ya. Oke, Pak Yos, untuk tahapan pemilu 2024 ini kan telah ditetapkan ya dalam Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan penyelenggaraan pemilu 2024. Dan KPU NTT sendiri ini kabarnya juga sudah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti ketentuan yang dikeluarkan tersebut ya, tepatnya pada Senin 13 Juni lalu nih. Nah, kami juga ingin mengetahui nih update untuk sekarang setelah launching tahapan pemilu, saat ini KPU NTT tengah mempersiapkan tahapan apa nih, atau sedang berada di tahapan mana ini Pak Yos? Silahkan informasinya. Baik, terima kasih pendengar RRIND yang budiman. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Hari ini kurang lebih 560 hari sejak diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2022. Nah, karena ini sudah menjadi keputusan Komisi Pemilihan Umum dan secara nasional telah diluncurkan, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum harus siap untuk melaksanakan. Sekali. Nah, sehingga Nusa Tenggara Timur kami juga sudah mulai berkemas-kemas, sudah bersiap-siap untuk menghelat seluruh tahapan. Dan beberapa hari yang lalu itu kami juga sudah mulai melakukan sosialisasi kepada stakeholder, terutama partai politik. Nah, partai politik, kemudian instansi, seluruh NGO, kemudian perguruan tinggi, kami sudah sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022. Jadi itu yang sudah kami lakukan. Seluruh kegiatan selanjutnya itu kami akan menunggu apa yang diprogramkan secara nasional. Kita tahu bahwa sampai saat ini kami tidak bisa bergerak karena terkait dengan masalah penganggaran. Nah, secara nasional belum ada jawaban ini ya sampai sekarang. Ya, benar sekali. Nah, tetapi semua upaya tetap kami lakukan, dan kapanpun KPU RI perintahkan untuk kami bergerak, maka seluruh jajaran kita, mulai dari provinsi sampai kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya adalah KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga 22 kabupaten kota siap untuk menyelenggarakan. Perlu saya informasikan bahwa di tahun ini kita sekurang-kurangnya ada 3 kegiatan. Sekurang-kurangnya ada 3 kegiatan. Itu yang pertama itu pendaftaran dan verifikasi serta penetapan partai politik, kemudian pemutakhiran data pemilih, dan yang ketiga itu pembentukan badan ad hoc. Jadi PPK dan PPS sudah harus dibentuk. Itu 3 kegiatan penting di tahun ini. Seperti itu. Tapi untuk 3 tahapan ini belum sampai ke sana ya? Belum. Kita belum sampai ke sana. Karena masih menunggu dari pusat tadi ya? Iya, jadi pendaftaran dan verifikasi penetapan peserta pemilu itu mulai dari 29 Juli. 29 Juli sampai dengan penetapannya nanti kita di tanggal 14 Desember. Sedangkan pemutakhiran data pemilih itu di bulan Oktober setelah kita punya penyelenggara di tingkat bawah yaitu PPK dan PPS itu sudah harus dibentuk. Seperti itu saya kira.
Oke, kalau tadi Pak Yos ya, kabarnya ini untuk anggaran juga belum ada jawaban ya, belum disetujui begitu sampai saat ini. 460 miliar, betul ya, yang informasi yang kami dapatkan sebelumnya, pengajuan dari KPU NTT seperti itu. Eh, itu pemilihan gubernur. Jadi jadi kita harus pisahkan tahun Oke. 2024 itu kita menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. Oke. Dari aspek penganggaran itu kebijakannya kita sudah mulai mengajukan sejak minimal 3 tahunan lah supaya secara kebijakan anggaran itu provinsi maupun kabupaten kota pemerintahnya sudah menyiapkan anggarannya jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi total persiapan kita itu kurang lebih 700-an miliar ya, itu untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Nah, dana ini kemudian nanti diajukan dan dibahas bersama dengan pemerintah TAPD, kemudian akan ditetapkan. Tetapi sekarang itu kita menuju ke sana karena kita tahu bahwa proses dan tahapan penganggaran itu memang belum saatnya dibahas, Oke. tetapi kami sudah merancang, sudah wanti-wanti bahwa total anggaran yang kami dibutuhkan untuk menghelat pemilihan gubernur itu diajukan 700-an sekian miliar. Nah, kemudian akan dilakukan sharing, jadi sharing dengan kabupaten dan kota. Nah, jadi jatuh-jatuhnya itu kurang lebih 400-an miliar yang dia tanggung oleh pemerintah provinsi dan sisanya itu akan ditanggung oleh Pemerintah pusat. pemerintah kabupaten dan kota. daerah. Oke, Nah, baik. ya. Nah, jadi sampai saat ini belum ada jawaban dan untuk tahapan tadi jadwal sudah disampaikan juga ya, masih dalam tahap sosialisasi saja seperti itu ya untuk saat Benar, ini ya Pak benar. Yos. Untuk konsolidasi internal seperti apa nih sampai ke tingkat daerah kabupaten kota dari KPU NTT sendiri Pak? Segera sesudah peluncuran, sebetulnya kami ingin supaya segera menyelenggarakan rapat pimpinan di tingkat provinsi. Jadi komisioner KPU dan juga sekretaris KPU seluruh NTT kita kumpulkan di Kupang untuk melakukan konsolidasi. Nah, setelah perhelatan pemilu 2019, kemudian pemilihan 2020 itu banyak sekali aktivitas-aktivitas untuk pengadministrasian. Dan kami harapkan seluruh masalah-masalah yang ikutan dari 2019 kemudian pemilihan 2020 itu segera diselesaikan. Ada tunggakan-tunggakan pelaporan dan segala macam itu segera diselesaikan sehingga ketika memasuki di masa tahapan itu kita tidak ada kendala-kendala lain. Nah, sehingga sebetulnya itu tanggal 27 Ya. 27 hari ini ya, itu sebenarnya sudah ada kegiatan rapim, tapi itu lagi-lagi kegiatan itu batal diselenggarakan oleh karena masih ditutupnya anggaran itu masih ditutup, jadi kita masih menunggu arahan dari KPU selanjutnya. Itu kegiatan yang nanti konsolidasi dari aspek pimpinan. Sedangkan tentang kepegawaian, itu juga kami terus-menerus melakukan koordinasi dengan KPU RI untuk melengkapi jumlah pegawai yang sesuai dengan kuotanya. Jadi umpama satu kabupaten dulunya itu 17 orang pegawai negeri ASN itu 17, sekarang sudah menjadi 25. Nah, itu juga menjadi soal. Ada kabupaten yang bahkan bukan 17, ada yang misalnya Kabupaten Lembata, dia ASN-nya itu kira-kira ada jumlahnya 7, ada juga yang 10 belum sampai dengan
apa yang disyaratkan. Oke. Sehingga itu bagian dari pembenahan yang harus kami terus-menerus lakukan. Lakukan ya. Seperti itu. Oke, jelang Iya. pemilu ini memang banyak sekali gitu ya PR yang harus dilakukan oleh KPU seperti itu. Kalau tadi secara internal ini bagaimana nih secara eksternal bersama dengan Forkompimda termasuk dengan lintas sektor terkait Bawaslu salah satunya seperti apa nih Pak Yos? Ya, mohon diulangi. Halo Pak Yos, sudah bisa dengar suara Iya, saya? silakan. Oke, Pak Yos, kalau tadi kan secara internal seperti itu ya, lalu apakah ada kegiatan yang direncanakan audiensi dengan Forkompimda, kemudian dengan Bawaslu juga ini sebagai sektor lintas sektor terkait ini dalam kegiatan pelaksanaan pemilu nanti nih Pak Yos? Oh ya, kami 2 kali ya, jadi sudah beberapa kali mengupayakan kegiatannya. Yang pertama itu audiensi dengan gubernur, dan yang kedua audiensi dengan DPR. DPR dalam hal ini diterima oleh ketua dari pimpinan. Kemudian sudah melakukan koordinasi tentang penganggaran. Nah, koordinasi ini juga bagian dari konsolidasi, apakah internal maupun eksternal. Kami juga menyampaikan kepada pemerintah daerah tentang dukungan terhadap fasilitas, terutama kami masih beberapa titik itu kesulitan untuk memiliki gudang. Nah, gudang ini misalnya Kabupaten Alor, Kabupaten Malaka, bahkan kantornya itu masih dikontrak gitu, apalagi gudangnya. Jadi ya titik-titik itu juga harus mendapatkan perhatian dari kontribusi pemerintah daerah. Nah, kami menyampaikan masalah-masalah kami sehingga pemerintah dapat melakukan dukungan, bantuan dan seterusnya dari mempermudah juga ya secara anggaran juga ini ya Pak Yos ya. Jadi sebelum 2024 harus dipersiapkan betul begini ya kerjasamanya dengan pemerintah daerah. Baik, Pak Yos mungkin kita sampai di sini dulu ya untuk update-nya. Nanti kita akan update kembali di lain waktu karena ini sudah hampir pukul 8. Kami harus bergabung bersama Pro 3 ya untuk mengikuti berita nasional Pak Yos. Terima kasih sekali lagi Pak Yos untuk waktunya pagi ini. Baik, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu Pak Yos dan teman-teman di KPU NTT. Baik, terima kasih, salam. Ya, itu dia pendengar ya, update informasi untuk Anda terkait dengan tahapan pemilu tahun 2024 ya. Tingkat Provinsi NTT saat ini masih berada pada tahap sosialisasi peraturan KPU begitu ya, yang dilakukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk konsolidasi internal juga sudah dilakukan dan konsolidasi eksternal juga ya. Audiensi bersama Forkompimda, pemerintah daerah juga sudah dilakukan dan ini untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dari KPU. Salah satunya tadi adalah gudang penyimpanan tadi ya yang selama ini masih memakai gedung yang dikontrak seperti itu. Jadi secara anggaran ya diharapkan oleh KPU ini bisa ada kerjasama dari pemerintah daerah seperti itu pendengar. Nah, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami sampai saat ini dan kita akan bergabung bersama Programa 3 untuk mengikuti Warta Berita Jaringan Berita Nasional. Setelah itu kami akan kembali untuk Anda dengan informasi lainnya. Masih di Lintas ND Pagi, Pro 1 RRI ND, Kanal Inspirasi. Pro 1, Kanal Inspirasi.